Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari menurut Ferdinand Huta Heian, kalau dia ketua KPK akan menangkap Anies. Jadi ini saya lihat di YouTube. Karena di dalam YouTube itu katanya Ferdinand Huta Heian, kalau dia katanya ketua KPK akan menangkap Anies Baswedan. Karena di dalam hal itu katanya ada terkait uang 560 miliar. Yaitu yang saya lihat di samping yang lain. Terkait dengan pembangunan balap Formula 20. Jadi kalau menurut saya ada benarnya pernyataan Ferdinand Huta Heian ini, kalau KPK seharusnya melakukan tindakan, yaitu penangkapan terhadap Anies Baswedan, karena banyak kasusnya di dalam pemerintahan DKI ini terkait dengan proyek-proyek pembangunan. Salah satu masalah perencanaan anggaran masalah lem airborne, dibikinnya 80 miliar per tahun. Ditambah lagi dia merencanakan pengadaan ballpoint selama 1 tahun sebesar 100 miliar lebih. Jadi biayanya cukup besar. Dan juga dia melakukan pembangunan Tugu Monas. Padahal Tugu Monas itu yang dibangunnya itu belum mendapat izin daripada Seknek. Seharusnya sebelum dibangun harus adanya izin daripada Sekretaris Negara. Tetapi ini tidak ada. Di samping itu dia menebang 190 pohon besar di Monas yang bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Padahal di daerah Jakarta ini sangat dibutuhkan pepohonan yang besar-besar untuk mengurangi rasa panas, untuk menjaga lingkungan hidup di Jakarta ini. Jadi ini saya lihat. Di samping itu juga ada juga pembangunan lapangan balap Formula 20. Dan hal ini juga biayanya cukup besar. Tetapi yang tidak tahu kita berapa anggaran yang sebenarnya gunakan. Ada dugaan syarat perbuatan korupsi. Samping itu juga dia melaksanakan reklamasi Ancol. Tidak sesuai dengan janjinya waktu pemilihan gubernur dulu. Katanya kalau dia gubernur tidak akan memberhentikan reklamasi Ancol. Tetapi setelah 2 tahun menjabat gubernur DKI, dia membangun reklamasi Ancol dan dia sudah mengeluarkan izin pembangunan rumah di sana. Pembangunan rumah itu adalah rumah mewah yang harganya pun antara 6 miliar sampai 7,5 miliar rupiah. Tentu nelayan pun tidak sanggup membelinya. Jadi dulu katanya berpihak kepada nelayan. Ternyata sekarang tidak berpihak kepada nelayan, tetapi berpihak kepada orang kaya. Dan banyak alasannya bahwa reklamasi itu katanya tidak ada masalah. Karena reklamasi ada 17 pulau tersebut. Tetapi semua orang menyatakan semua penimbunan pulau itu adalah reklamasi. Itu apalagi katanya belum ada ruang pemerintahan daerah itu belum ditetapkan sebagai ruangnya, sehingga dia telah membangun desa. Seharusnya harus ada tata ruangnya ditetapkan oleh pemerintah daerah, baru bisa dilakukan pembangunan di daerah tersebut. Di samping itu juga banyak alasan-alasannya menyatakan bahwa nanti tanah urukan dari sungai itu akan digunakan menimbun. Padahal menurut Ferdinand Huta Heian tidak mungkin itu lumpur digunakan untuk menimbun pulau itu tersebut. Dari ilmu apapun tidak ada itu. Apalagi katanya diambil tanah itu dari galian terowongan. Itu sama sekali tidak benar menurut Ferdinand Huta Heian tersebut. Jadi saya juga sependapat dengan Ferdinand Huta Heian ini.
Seharusnya Anies Baswedan ini ditangkap KPK karena semua proyeknya banyak bermasalah. Seharusnya demikian, tidak dibiarkan begitu saja. Dia terus menjawab pemerintahan di DKI itu yang dikhawatirkan nanti ke depan ini bermasalah terus. Hampir tidak ada kinerja yang tidak bermasalah. Demikian juga masalah mengatasi banjir saja bermasalah. Katanya air sungai itu bisa dialirkan ke laut. Padahal menurut dia kalau hujan itu airnya harus dimasukkan ke bumi sesuai dengan aturan air katanya. Tidak boleh dialirkan ke laut. Padahal sungai itu dialirkan ke laut dan digali lagi supaya dalam. Dan lumpur yang digali itu akan dikeluarkan lagi menutup daripada reklamasi itu. Jadi saya lihat di samping dia tidak berjanji dulu tidak akan meneruskan reklamasi yang dibangun oleh Ahok. Tetapi justru setelah dia memegang pemerintahan menang, dia malah membangun reklamasi itu. Dan juga katanya dulu berpihak kepada nelayan. Tetapi sekarang tidak ada yang berpihak kepada nelayan. Dibiarkan saja begitu. Dan rumah yang akan dibangun itu harganya mahal. Antara 6 miliar sampai 7,5 miliar rupiah. Tentu nelayan tidak mampu membelinya itu. Dibiarkan saja nelayan itu menderita. Hanya alasan aja dulu. Tetapi sekarang dia melakukan pembangunan tanpa ada dinikmati masyarakat nelayan. Sekian dan terima kasih.